Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Monika. Kita akan mempelajari pelajaran matematika. Semoga materi kita kali ini dapat dimengerti. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan dua pecahan tanpa menggunakan garis bilangan seperti yang di buku ya. Jadi kita mencontohkan membandingkan dua bilangan yang menggunakan dua pecahan tanpa menggunakan garis bilangan. Selanjutnya saya kasih contoh ya bagaimana membandingkan dua pecahan itu. Nah, di sini sudah ada contoh. Adam dan Ali senang bermain sepak bola. Sebelum berlatih tanding, biasanya mereka melakukan pemanasan. Ya, kalau Adam melakukan pemanasan yaitu selama 1/4 jam. Sedangkan Ali melakukan pemanasan yaitu selama 3/4 jam. Siapakah yang lebih lama melakukan pemanasan? Lihat ya. Ini maaf ya huruf pecahannya 1/4 ya. Jadi Adam itu melakukan pemanasan 1/4 jam, sedangkan Ali melakukan pemanasan 3/4 jam. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan di atas, bandingkan pecahan yang untuk kita lakukan ya, kita bandingkan pecahan 1/4 dan 3/4 dengan cara langkah-langkah tersebut. Ya, langkah-langkah berikut. Yang pertama, tadi kita lihat dulu 1/4. Perhatikan penyebut dari pecahan-pecahan di atas. Apakah penyebutnya sama atau tidak? Nah, kita lihat ya, 1/4 dan 3/4 memiliki penyebut yang sama. Ya, dia memiliki penyebut yang sama. Jika penyebut dari dua pecahannya sama, maka lihat pembilangnya yang lebih besar nilainya. Kita lihat pembilangnya 1/4 dan 3/4. Bilangan pembilang 1 dan 3 yang mana lebih besar? Ya, angka 3. Jadi kita lihat ya, ini 1/4 dan 3/4. Jadi 1/4 dan 3/4 kita kasih tanda seperti ini. 1/4 lebih kecil dari 3/4 ya. 1/4 lebih kecil dari 3/4. Kita perhatikan lagi. Kita perhatikan ya, untuk tanda seperti ini saya ingatkan kembali. Tanda yang seperti ini, untuk kita lebih mengetahui yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar, kita coba tarik garis seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, dia membentuk huruf K. Huruf K artinya kecil, berarti tanda seperti ini namanya lebih kecil. Ya, lihat ya. Kalau kita tarik garis lurus tadi, nah, dia membentuk huruf K, berarti dia lebih kecil. Selanjutnya, nah, tanda yang seperti ini, jika kita tarik garis lurus seperti ini, dia membentuk huruf B, berarti dia lebih besar. Nah, mengerti kan? Yang mana yang lebih kecil dan tanda lebih kecil dan lebih besar. Selanjutnya ini sama dengan, artinya kita sudah tahu yaitu sama dengan. Nah, kita lanjut. Nah, sudah mengerti tadi ya. Bagaimana jika penyebutnya berbeda? Nanti kalau penyebutnya sama ya, gampang saja sisa kita bandingkan pembilangnya. Yang mana lebih besar nilainya? Kalau penyebutnya berbeda, nah, saya kasih contoh. Lengkapilah 1/2, 3/4 dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan agar diperoleh pernyataan yang benar. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan penyebut yang berbeda, ya 2 dan 4 itu penyebutnya berbeda, maka yang kita lakukan adalah menyamakan
kita samakan penyebutnya agar bisa sama nilainya ya. Nah, jadi untuk cara yang bisa kita lakukan yaitu bilangan terkecil yang habis dibagi 2 dan 4. Nah, yang habis dibagi 2 dan 4 adalah 4 ya. Jadi penyebutnya kita samakan dengan angka 4 ya. Ini sudah 3/4 ya, berarti yang kita ubah yaitu 1/2. 1/2 yang kita ubah. 1/2. 2 kali berapa yang menghasilkan 4? Nah, tahu kan jawabannya? Yaitu 2 kali 2. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 2. Nah, hasilnya 2/4. Nah, kita lihat antara 2/4 dan 3/4. 2, kita lihat pembilangnya ya, sudah sama penyebutnya, kita lihat pembilangnya 2 dan 4. Yang 2 dan 3 ya, nilai dari 2 itu lebih kecil ya daripada 3. 2/4 dan 3/4, yang lebih kecil itu adalah 2/4, sehingga tandanya seperti ini, 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Itu ya. Nanti ya, kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya ya. Ketika sudah sama penyebutnya, baru kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang mana lebih besar nilainya. Contoh berikutnya, lengkapilah 3/14 dan 6/28 dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan agar diperoleh pernyataan yang benar. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita mesti menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, bilangan terkecil yang habis dibagi 14 dan 28 yang paling terkecil ya, yaitu adalah 28, karena 28 itu bisa habis dibagi dengan 14. Jadi penyebutnya kita samakan dengan angka 28. Nah, kan sudah 6/28 ya, sudah sama 28 penyebutnya. Sisa kita ubah 3/14. 3/14 ini 14 kali berapa yang hasilnya 28? Ada yang tahu? 14 kali 2. Nah, otomatis pembilangnya juga dikalikan 2. Jadi hasilnya 6/28. Kita lihat 3/14 pecahan yang sudah diubah itu 6/28. Dibandingkan juga dengan 6/28, maka hasilnya dia adalah sama dengan ya, 3/14 sama dengan 6/28, kan hasilnya sama ya. Selanjutnya, contoh berikutnya, 5/6 dan 3/4. Lengkapilah 5/6, 3/4 dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan agar diperoleh pernyataan yang benar. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, bilangan terkecil yang habis dibagi 6 dan 4 ya, yang habis dibagi 6 dan habis juga dibagi 4 adalah 12. Nah, yang bisa habis dibagi 6 dan 4 itu bisa 12. Kemudian bisa lagi berapa? Bisa 20 berapa ya? 24 bisa ya. 12, 24 bisa dibagi 6 dan 4. Jadi kedua pecahan di atas kita ganti penyebutnya menjadi 12 ya. Nah, 5/6 kita ganti dulu penyebutnya menjadi 12. 6 kali berapa yang menghasilkan 12? 6 kali 2. Otomatis pembilangnya juga akan dikalikan 2, yaitu 5 kali 2, hasilnya 10. Ini untuk 5/6. Sekarang 3/4 lagi. Kita ubah penyebutnya menjadi 12. Nah, hasilnya adalah 3. 4 kali 3 adalah 12. Nah, di atas juga kita kalikan 3. 3 kali 3 adalah 9. Nah, hasilnya yaitu 10/12 dan 9/12. Di antara 10 dan 9 yang lebih besar itu angka 10. Maka tandanya seperti ini. Lebih besar. 10/12 lebih besar dari 9/12. Maka untuk melengkapi yang di atas 5/6 dan 3/4 seperti ini. 5/6 ternyata lebih besar daripada 3/4.
soleh. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian mengerjakan soal halaman 15 nomor 1, 3, dan 6. 3 nomor ya, nomor 1, 3, dan 6. Bagi yang belum mempunyai buku, sebentar Ustazah akan fotokan soalnya sehingga kalian bisa melihat soalnya, yaitu nomor 1, 3, dan 6. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.